terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Selamanya, selamanya. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Artika Amelia dapat kembali hadir menjumpai Anda di program Ranah Publik kerjasama Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tadi kita sudah dibuka oleh RW 2 Kustik dengan Laskar Pelangi. Nah hari ini pemirsa kita akan berbincang terkait satu tema yang cukup menarik untuk kita diskusikan bersama di kesempatan hari ini. Karena kita melihat juga baru-baru ini saya baca juga di sosial media bahwa terdapat orang yang putus asa, kemudian sampai dengan akhirnya ya ini mengakhiri hidupnya. Bahkan kasus ini terjadi tidak hanya pada orang dewasa, akan tapi juga terjadi pada anak-anak. Nanti kita akan mengetahui bagaimana penyebab putus asa, kemudian pada akhirnya mereka ini melakukan hal-hal yang di luar batas. Kemudian juga apakah lingkungan yang ada di sekitar ini juga nantinya akan mempengaruhi, dan juga bagaimana upaya pemerintah untuk menekan angka bunuh diri. Ada 3 orang narasumber nanti yang akan berbincang bersama dengan saya. Yang pertama, beliau ini adalah Ibu Azri Augustin MC, psikolog, psikiater RSJ Gracia. Ibu Azri, apa kabar? Sehat. Sehat ya, oke baik. Terima kasih kehadirannya di sini. Kemudian terima kasih juga di sela-sela kesibukannya Sekretaris Komisi DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Insinyur Imam Taufik, udah hadir di sini juga. Kabar baik ya Pak Imam? Alhamdulillah baik. Dan kita juga masih menunggu pemirsa ini mungkin masih dalam perjalanan juga Dr. Warih Andan Puspitosari, SPKJ Konsultan. Beliau ini adalah konselor Jogja Family Center dan juga dosen dari FKUMY. Kita langsung saja saya ke Bu Azri terlebih dahulu ini mengenai fenomena bunuh diri yang kayaknya udah nggak tabu lagi ya bagi kita, karena kalau saya baca di sosial media beritanya ada saja tentang bunuh diri ini. Tidak hanya dewasa, bahkan juga anak-anak yang dia ini sempat menuliskan di secari kertas kemudian melakukan hal-hal yang seperti itu. Bagaimana nih dari sudut pandang Bu Azri tentang fenomena bunuh diri yang terjadi di Indonesia secara general? Ya, memang fenomena bunuh diri ini semakin lama semakin terlihat nyata ya, terlihat jelas. Mungkin kalau zaman masih dulu gitu karena media sosial juga belum terlalu banyak sehingga informasi mengenai oh ternyata ada nih yang melakukan upaya bunuh diri itu belum terlalu terlihat ya. Tapi kalau sekarang ini sudah mulai masif begitu ya di media sosial, media massa, sehingga kemudian kita kemudian jadi melek gitu ya bahwa oh ada nih fenomena
perilaku bunuh diri itu gitu. Jadi memang sebetulnya ini bukan kasus yang baru-baru terjadi, tapi sebetulnya sudah ada sejak lama. Hanya saja memang media sosial dan media massa sekarang mengangkat isu itu ya, karena memang isu tentang kesehatan jiwa ini sekarang juga sudah mulai marak ya dibicarakan ya sekarang ini begitu. Oke, ini artinya kesehatan jiwa, kesehatan mental itu sangat penting juga dibutuhkan oleh kita semuanya. Betul, betul. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jadi memang kita harus sehat secara fisik dan juga sehat secara mental. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dilepaskan sebetulnya. Harus bagaimana nih agar jiwa kita ini sehat, mental kita juga sehat seperti itu, sehingga mungkin kadang kalau misalnya kita mendapatkan satu masalah yang kita susah untuk menyelesaikannya sampai kita depresi dan kemudian nggak tahu jalan keluarnya, udahlah akhirnya memutuskan untuk melakukan hal tersebut. Kalau mungkin dari kasus yang selama ini Ibu tangani seperti apa? Ya. Jadi memang begini, fenomena untuk orang melakukan perilaku bunuh diri itu tidak muncul tiba-tiba gitu ya, tetapi memang itu adalah proses yang cukup panjang. Ada gitu. niatan juga? Ada niatan biasanya. Kalau kita melihat kasus gitu ya, ada juga yang tujuannya tidak untuk menyakiti diri sendiri atau mengakhiri hidup, tetapi memang untuk menyakiti diri sendiri. Kadang-kadang itu juga terjadi begitu ya. Ketika seseorang sudah tidak mampu lagi mengelola tekanan yang terjadi, maka kemudian akan muncul pikiran-pikiran yang seolah-olah bunuh diri ini adalah salah satu jalan keluar begitu ya. Padahal sebetulnya itu bukan satu-satunya gitu. Jadi memang seseorang melakukan tindakan menyakiti diri atau bunuh diri itu tidak langsung pada saat itu gitu. Biasanya memang ada proses sebelumnya di mana dia kesulitan untuk bisa meregulasi emosinya karena tekanan-tekanan yang dihadapi. Baik, saya pengen tahu juga nih dari Pak Imam, kalau Bapak sendiri menanggapi fenomena seperti ini bagaimana sih Pak? Ya memang realitas ya, di DIY angka-angka bunuh dirinya memang ada gitu ya. Jadi misalnya yang saya tahu ya di Gunung Kidul tahun 2022 kemarin itu ada 30 orang ya yang gantung diri, ada yang dan yang lain gitu ya. Nah ini tentu sesuatu yang sangat memprihatinkan ya buat kita ya. Lepas dari apa penyebabnya ya. Tapi memang ini harus menjadi perhatian kita semua ya. Pertama tentu dari keluarga, dari masyarakat, dari media, dan tentu saja pemerintah daerah harus juga punya kontribusi bagaimana mencegah itu semua agar kedepannya ya itu angkanya itu betul-betul diminimalisir dengan meminimalkan potensi penyebabnya gitu. Jadi kalau kita lihat dari berita-berita itu kan ada yang karena sakit, gitu. Sakit lama, menaun, nggak sembuh-sembuh, terus diakhiri dengan bunuh diri. Ada yang karena terlilit utang, gitu ya. Utangnya banyak, gitu juga begitu. Dan juga ada faktor-faktor yang lain saya kira. Itu saya kira bagaimana penjualan harus diketahui secara. Tapi yang lebih penting saya setuju dengan Bu Azri tadi ya bahwa bagaimana secara kapasitas ya orang itu mampu ya mengatasi persoalan dan masalah yang dihadapi gitu. Ketika dia itu punya kapasitas yang lebih tinggi dari masalahnya, saya kira kok tidak sampai ke sana gitu ya. Tapi ketika orang itu merasa sudah buntu ya, tidak ada solusi dari persoalan yang dihadapi, ya itu memang bisa jadi bagi mereka ya pelakunya itu solusi gitu, dan ini sangat berbahaya gitu. Nah, kalau dalam bahasa kita itu sebenarnya kan ada bantal ya, ada bantalan untuk menghadapi masalah itu ya. Kalau kita menghadapi masalah itu bantal yang utama itu sabar. tapi gini Pak, kapasitas kesehatan mental seorang tiap orang itu kan pasti berbeda-beda ya. Iya, bagaimana kita itu bisa membangun itu, kemudian kita juga pengen orang-orang yang ada di sekitar kita itu juga support terhadap kita Pak. Ya saya kira itu tergantung pada suasana kebatinan seorang gitu. Kalau saya melihatnya kualitas religius seseorang itu sangat mempengaruhi pada ketahanan dia, kapasitas dia menghadapi masalah gitu. Di samping itu saja keterbukaan dia ya, keterbukaan dia itu ketika menghadapi masalah itu tidak hanya
ditendam sendiri, tapi ada tempat untuk curhat, tempat untuk menampung masalah. Itu saya kira. Makanya satu kunci yang lain adalah komunikasi. Komunikasi, gitu. betul. Terutama dengan orang terdekat, apakah dengan keluarganya, dengan saudaranya, dengan siapa gitu. Ketika komunikasi buntu, ya capek bahaya sekali. Jadi bisa jadi dia berkomunikasi pada diri sendiri, kemudian solusinya seperti itu. Oke, jadi komunikasi horizontal tapi vertikal pun juga Vertikal penting harus, juga itu seperti saya itu kira ya. sangat. Baik, Bu Asri, sebenarnya faktor-faktor yang sangat mempengaruhi orang-orang ini akhirnya bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu apa sih? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang masalah kesehatan mental itu seperti jungkat-jungkit, Mbak Tika. Nah, jadi jungkat-jungkitnya antara apa? Yang pertama adalah faktor protektif. Faktor protektif itu faktor yang mencegah dia untuk menjadi mengalami gangguan begitu ya. Nah, diantaranya adalah dukungan sosial. Kemudian bagaimana lingkungan itu bisa mendukung dan membantu dia gitu untuk bisa lebih sejahtera begitu. Nah, itu adalah faktor protektif. Kemudian nutrisi itu juga penting. Secara finansial ini juga penting. Nah, yang satu lagi adalah faktor resiko. Faktor resiko itu adalah faktor-faktor yang mungkin akan membuat dia lebih mudah berpeluang untuk mengalami masalah mental gitu. Contohnya ya tekanan pekerjaan, tekanan perkuliahan dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian dia bisa menyeimbangkan antara faktor resiko dengan faktor protektif, syukur-syukur lebih tinggi gitu ya faktor protektifnya, maka kemudian itu bisa kita cegah gitu ya. Tapi yang jelas perilaku menyakiti diri sendiri itu memang biasanya muncul karena ledakan emosi gitu. Kalau kemudian kita sudah lama memendam ya, ada tekanan-tekanan dan kita pendam sendiri, seperti gitu kata ya. Pak Imam tadi begitu ya, itu seperti balon yang isi udara terus-menerus dan kemudian mau meledak keluar, ya misalnya marah kepada orang lain atau kemudian meledaknya di dalam. Nah, ledakan ke dalam itulah yang kemudian memunculkan perilaku atau keinginan untuk mengakhiri hidup gitu. Nah, yang menjadi miris nih Mbak, kalau kita melihat kan sekarang di sosial media itu kan ada anak-anak, ada SD, SMP yang akhirnya hanya menulis surat kemudian mengakhiri hidupnya seperti itu. Nah, itu bagaimana sih kita harus menyikapinya seperti itu? Memang kalau untuk usia-usia anak dan remaja ini kan juga masih proses yang panjang gitu ya. Secara kepribadian dia masih belum terbentuk dengan baik begitu ya. Sehingga memang lingkungan ini juga sangat mempengaruhi gitu, mempengaruhi. Kalau kemudian lingkungannya juga nanti bisa mendukung dia untuk bisa mengembangkan potensinya, kemudian membantu dia mengatasi permasalahan, sebetulnya hal-hal yang kita lihat di media sosial, menulis surat dan kemudian mengakhiri hidup itu mudah-mudahan kita bisa cegah bersama ya. Kayak misalnya bullying, ini kan juga sangat mengerikan sekali kan terjadi begitu. Terus kemudian kalau misalnya memang orang itu tidak kuat, akhirnya bisa mengakhiri hidupnya juga. Betul, bisa. Karena memang emosi itu pengalaman personal gitu. Mungkin Mbak Tika misalnya dibully masih tough gitu ya, nggak masalah. Tapi mungkin bagi saya itu sangat menyakitkan karena ini pengalaman personal begitu. Emosi itu pengalaman personal. Kita tidak bisa membandingkan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Itu sangat kompleks gitu ya penyebabnya juga. Baik, kalau selama ini nih Bu, klien yang datang kemudian berkonsultasi, mereka ini paling banyak itu permasalahan apa sih yang dihadapi? Oh, oke. Yang banyak berkonsultasi dengan saya itu masalah emosional ya biasanya ya. Entah itu ranah cemas, kemudian depresi atau masalah-masalah emosi yang lain gitu. Itu yang semakin kesini semakin banyak ditemukan gitu. Oke, bagaimana kita bisa support dengan diri sendiri agar tidak sampai di dalam hal-hal yang seperti itu, Bu? Nah, kita memang perlu menyadari nih, kayak misalnya saya ini balon, nah balonnya sudah sebesar mana gitu. Kalau memang balonnya sudah besar nih, oh ada tekanan dari keluarga, ada tekanan dari teman dan lain sebagainya, nah kita perlu mencari ruang untuk bisa mengempeskan balonnya lagi. Tapi gitu. kadang kalau kita ketemu yang orang yang salah nih, nah bisa jadi malah udahlah nggak apa-apa kayak gitu. Nah itu bagaimana? Berarti artinya harus memang menemukan seseorang yang tepat untuk curhat. Betul. Menemukan orang yang tepat untuk curhat itu juga bisa menjadi salah satu sarana untuk mengempeskan balonnya. Kalau kemudian di lingkungan itu belum ketemu gitu ya Pak Imam ya, kesulitan untuk menemukan, monggo silahkan untuk berkonsultasi kepada psikolog gitu, bisa membantu begitu. Oke. Ini artinya juga peran orang tua juga sangat penting ya Pak ya, untuk membangun kesehatan mentalnya khususnya pada anak-anak seperti tadi yang saya sampaikan kasus-kasus yang terjadi pada usia-usia remaja begitu. Ya saya kira orang tua ini sangat punya peran yang strategis ya terhadap upaya penyelesaian persoalan yang dihadapi oleh anak. Gitu. Jadi harusnya orang tua itu katanya ya, kalau sudah anaknya SMP, sudah balik itu memperlakukan anak itu seperti teman. Gitu.
Oke, harusnya seperti itu. Seperti teman, itu teman ngobrol, dan orang tua harus menjadi teman ngobrol yang paling pertama, yang paling nyaman bagi anak-anak kita gitu. Bisa jadi orang tua, bisa jadi sahabat. Iya, jadi kalau sudah seperti itu nanti orang tua itu sudah dini kalau anaknya punya persoalan apa ya langsung direspon gitu. Dan tidak menyalahkan gitu ketika suatu saat kemudian sudah terlanjur jauh gitu. Jadi harus begitu ya. Jadi orang tua itu sangat punya peran ya di dalam terutama membuka keran komunikasi ya. Jangan sampai orang tua malah musuhan sama anaknya, jangan sampai itu. Artinya orang tua itu betul-betul menjadi teman yang baik ya untuk anak kita ya. Mereka itu bisa ngobrol, bisa curhat. Bila perlu ya ada forum di antara orang tua dan anak itu rutin gitu ya. Kemudian kalau saya rutin Bu. Ada pengalaman pribadi ya. Di setiap malam Senin itu saya kan ada anak 5 saya. Wow. Tetap pola komunikasi terbangun dengan baik. Anak 5 habis maghrib saya kumpul gitu. Nah, terus ya ngobrol ya. Kamu punya masalah apa? Kamu apa gitu. Kita cerita gitu. Nah, semuanya saling merespon gitu. Oh, kalau menurut saya begini, kalau masalah seperti itu gitu. Sehingga masalah itu nggak sampai akut gitu kira-kira. Sudah sejak awal udah kita ketahui masalahnya. Jadi artinya meluangkan waktu, kemudian komunikasi dan ada diskusi antar anggota keluarga itu perlu dibangun itu juga saya kira ya. itu perlu dibangun. Oke, bagaimana nih Pak dengan orang tua yang sibuk seperti itu, pergi keluar kota terus harus bekerja, kemudian jarang ketemu anaknya juga. Kadang juga anak ini malah curhatnya bukan ke orang tuanya tapi ke teman, kemudian kalau nggak curhatnya ke sosial media. Ya, bagaimana kata teman saya itu kualitas ya, kualitas kualitas komunikasinya harus diperbaiki. Artinya ketika orang tua di rumah ya ketemu anak itu ya bagaimana sebaik mungkin mereka memberikan perhatian kepada anaknya itu. Jangan sampai jauh-jauh misalnya nggak pernah ketemu sampai di rumah cuma main HP gitu. Oke. Atau paling nggak ya nanti ketika di luar kota pun kita komunikasi. Dengan anak kita bagaimana kalau misalnya masih sekolah ya sekolah ditanya tentang kondisi sekolahnya gitu. Oke. Sebenarnya perhatiannya gitu. Quality time itu juga penting ya Mbak? Penting, betul. Karena anak-anak itu bukan hanya meminta ini ya, secara finansial dipenuhi gitu, pembiayaan sekolah dan lain sebagainya. Tapi sebetulnya anak-anak itu yang dibutuhkan adalah waktu bersama dengan orang tua. Itu yang akan selalu diingat oleh anak gitu ya, bahwa oh aku punya momen-momen kebersamaan bersama dengan orang tua. Meskipun durasinya mungkin pendek ya, tapi kalau itu berkualitas sebetulnya itu yang bisa menjadi faktor protektif tadi. Itu. Oke, kemudian sebenarnya pemikiran kita misalnya ingin bunuh diri itu sebenarnya bisa dicegah apa enggak sih? Dan siapa yang bisa menolong itu? Oke, nah pemikiran bunuh diri itu biasanya akan muncul secara bertahap ya. Kalau di awal bisa jadi masih ide gitu ya, aduh kayaknya aku sudah tidak sanggup lagi, aku sudah lelah dan lain sebagainya. Lalu kemudian mulai muncul nih, ledakan emosinya, aku sudah kesulitan ya, mungkin aku akan melakukan upaya untuk menyakiti diriku misalnya gitu. Jadi coba-coba itu ada fase di situ. Lalu kemudian semakin lama semakin meningkat, akhirnya ya sampai fatal, luka yang fatal itu bisa. Dan memang untuk pencegahannya ya kita kadang-kadang memang butuh bantuan dari psikiater juga untuk bisa menyetabilkan kondisi emosinya juga. Oke, itu caranya bagaimana? Apa hal yang paling mudah untuk bisa kita lakukan tuh harus seperti apa sih Bu? Nah, kalau yang pertama misalnya kita sudah punya dorongan keinginan untuk menyakiti diri sendiri, berarti itu sudah menjadi warning sign ya. Itu udah warning sign. Kita harus kayak semacam introspeksi diri gitu nggak sih? Betul. Okay. Kita sudah harus mempunyai refleksi begitu ya. Oh, aku sudah mulai muncul pikiran untuk menyakiti diriku, berarti itu warning sign untuk aku meminta bantuan ke profesional gitu. Lalu nanti dari profesional akan diarahkan bagaimana kemudian tips-tipsnya. Tapi yang jelas kita memang perlu memberi jeda. Kalau pikiran itu muncul kita beri jeda. Aktivitas misalnya ngobrol atau yang lainnya sehingga itu terdistraksi. Oke, atau penting juga untuk liburan ya, refreshing Boleh. itu juga penting ya. Karena cara orang juga beda-beda untuk bisa membahagiakan dirinya sendiri. Baik, nanti di segmen berikutnya kita sudah akan kedatangan Dr. Wari Andan dan tentunya perbincangan kita nantinya akan semakin menarik lagi. Tapi sebelumnya pemirsa kita akan saksikan bersama satu lagu spesial persembahan dari RW 2 Akustik. Dari kejauhan tergambar cerita tentang kita, terpisah jarak dan waktu, ingin
kau terlalu indah dari sekedar kata. Dunia berhenti sejenak menikmati indahmu. Dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Jika hariku lalui tanpamu, percuma senyumku dengan dia. Oh, dan apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Apabila tak bersamamu, ku pastikan ku jalani dunia tak seindah kemarin. Sederhana, tertawamu sudah cukup lengkapi sempurnanya hidup bersamamu. Kita lanjutkan kembali pemirsa obrolan kita di ranah publik, tidak hanya dengan Bu Asri dan juga Pak Imam. Di studio TVRI Yogyakarta kali ini juga sudah hadir Dr. Wari Andan Puspitosari SPKJ Konsultan. Beliau ini adalah konselor Jogja Family Center, kemudian dosen FKUMY dan juga dokter yang praktik di PKU Muhammadiyah Gamping dan juga Rumah Sakit AMC Jogja. Begitu aja dokter. Baik, terima kasih sudah hadir di TVRI Yogyakarta dan kayaknya langsung saja. Tadi saya sudah memberikan pertanyaan ke masing-masing narasumber yang sebelumnya terkait fenomena bunuh diri yang ada di Indonesia. Mungkin dokter bisa memberikan sudut pandang dari dokter sendiri seperti apa, Dok? Iya. Jadi kalau bunuh diri itu dikatakan lebih dari 90% itu berkaitan dengan masalah kesehatan mental. Ya. Jadi kaitan antara bunuh diri dengan mental disorder itu prosentasenya tinggi sekali itu. Sehingga kalau kita membicarakan bunuh diri, kita nggak akan bisa lepas dari membicarakan tentang masalah gangguan jiwa. Diagnosisnya kalau kita, karena kalau medis kita harus ketemu ya, bunuh diri itu bukan diagnosis, tapi itu adalah sebuah kondisi. Nah di balik itu, karena dikatakan tadi sebagian besar adalah mental disorder, maka kita harus menegakkan diagnosisnya. Karena tata laksananya pasti akan berbeda sesuai dengan diagnosis masing-masing. Sebagian besar diagnosis yang melakukan bunuh diri itu adalah pada kondisi depresi. Nah, walaupun kemudian ada diagnosis yang lain seperti misalnya pada penyalahguna zat, pada gangguan kepribadian, schizofren juga ada, tapi sebagian besar adalah depresi. Jadi kalau kita bicara pencegahan bunuh diri, ya, kaitannya pasti sangat erat dengan bagaimana kita pencegahan depresi. Jadi awalnya berawal dari bagaimana kita menjaga kesehatan mental ya secara personal, sehingga inilah yang ujung-ujungnya akan menjaga masyarakat kita dari bunuh diri. Baik, Dok, kalau kita berbicara tidak di Indonesia, di luar negeri, kayaknya di negara Jepang tuh hal yang biasa begitu untuk bunuh diri. Bagaimana menurut tanggapan dokter nih? Ya, jadi ada memang yang terkait dengan budaya ya, pandangan budaya. Tentu ini kemudian menjadi sesuatu yang berbeda tinjauannya gitu ya. Tetapi tetap saja kalau misalnya
di dalam dulu pernah ya kalau di daerah Gunung Kidul ya kita kenal dengan ada Pulung Gantung gitu ya. Nah ternyata ketika banyak kajian tentang Pulung Gantung itu pun itu juga kita pernah waktu itu melakukan studi kualitatif ya, saya membantu gitu pelaksanaan itu. Ternyata kalau dirunut gitu ya, dirunut pada kondisi yang mengalami bunuh diri itu pun ada kondisi gejala-gejala yang mengarah pada gangguan jiwa. Tapi kan karena pengenalan gangguan jiwa, stigma dan sebagainya itu masih sangat kuat ya, sehingga kadang-kadang tidak dikenali. Nah, dengan beberapa istilah atau yang terkait budaya itu kadang-kadang bisa menjadi faktor meringankan gitu. Jadi kalau pulung gantung ya, oh iya dia melakukan itu tuh karena memang sudah pulungnya gitu. Itu agak ada rasa turun rasa bersalah, rasa malu dan sebagainya itu bisa juga dirasakan oleh keluarga yang ditinggalkan gitu. Celorot gitu. Ya, kalau mereka kan seperti itu. Kajiannya banyak waktu itu ya. Ada juga yang kajian waktu itu teman-teman dari antropologi itu celorotnya itu bebatuan yang ada di Gunung Kidul itu terkena apa gitu dah. Itu banyak kajiannya memang. Tapi saya kira kalau kita tinjauan medis itu sebagian besar adalah problem-problem masalah kesehatan mental. Oke, baik. Kesehatan mental ini kan artinya penting. Tadi sempat di segmen 1 kita bahas seperti itu. Nah, siapa yang memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun kesehatan mental seseorang itu, Dok? Jadi kalau kita bicara kesehatan mental, sama persis harusnya kita memberikan porsi seperti kesehatan fisik. Walaupun pada kenyataannya pada kenyataannya belum seperti itu. Sehingga siapa yang berperan tentu mulai dari individu, keluarga, masyarakat ya. Kalau kita selalu konsep pentahelix ya kalau menyelesaikan problem ya. Baik dari sisi pemerintah pasti sektor-sektor, semua sektor ya, tidak hanya milik sektor kesehatan. Nah kadang-kadang kita itu masih seperti itu ya, ini kan masalah kesehatan nih, jadi mana miliknya sektor kesehatan, padahal dalam upaya kesehatan mental tidak pernah bisa berdiri sendiri tanpa peran seluruh sektor. Dari sisi kerjasama lintas sektornya ya, alhamdulillah sekarang sudah di beberapa wilayah sudah terbentuk ya kerjasama lintas sektor itu dalam bentuk TPKJM dan itu sangat-sangat membantu di dalam upaya menciptakan derajat kesehatan mental untuk semua ini. Oke, baik, satu lagi nih dokter sebelum kedua narasumber lainnya ya. Yang sangat disayangkan fenomena bunuh diri ini kan terjadi saat ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa saja dok, anak-anak juga seperti itu, remaja, perilaku remaja dan lain sebagainya yang akhirnya menyebabkan seperti itu. Bagaimana itu dok? Iya. Karena gangguan jiwa itu juga tidak hanya diderita oleh orang dewasa gitu ya. Bahkan kalau kita mengacu pada problem kesehatan kesehatan jiwa itu ada di setiap siklus kehidupan, mulai dari bayi sampai lanjut usia itu ada diagnosis kesehatan jiwanya, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa oh dia masih anak-anak, nggak mikir ya, nggak punya beban, nggak mikir apa-apa, jadi nggak mungkin kena gangguan jiwa, itu tidak bisa. Sehingga ketika kemudian ini terjadi pada anak-anak, memang kita kemudian harus semakin perhatian kita ya harus semakin meningkat terkait dengan masalah kesehatan jiwa ini. Juga memang ada konsep yang kita khawatirkan itu adalah modelingnya ya. Jadi ketika dia berada di situasi terpuruk, dia melihat sesuatu melakukan ada jalan pintas yang dilakukan, caranya dia jadi tahu. Nah ini yang kita khawatirkan. Sehingga kita sebenarnya sangat juga teman-teman media ya rasa pemahaman yang sangat baik ya tentang masalah bunuh diri ini untuk teman-teman media, untuk tidak kemudian membuat judul-judul yang ini, gambar-gambar kronologis yang sangat jelas dan sebagainya, itu mungkin akan ada justru berita itu untuk mencegah gitu, bukan berita itu justru akan memicu. Inspirasi ya. Itu yang harus kita Jadi memang harus ada pendampingan orang tua juga ya pada saat misalnya anak menggunakan gadget untuk membaca berita-berita yang seperti itu. Baik, nah Pak Imam, dari DPRD sendiri ada tidak Pak ini kebijakan-kebijakan begitu terkait hal ini? Oh ada, jadi kita sudah menetapkan perda tentang penyelenggaraan kesehatan jiwa. Perda nomor 13 tahun 2022. Jadi baru masih gres ini. Perda masih gres. Cuma mungkin pergubnya belum selesai gitu. Nah, harapannya ya salah satunya adalah bagaimana para
ahli di bidang kejiwaan itu. Salah satunya ya itu bisa memberikan layanan sampai di bawah gitu. Jadi selama ini kan puskesmas itu kan hanya melayani yang sifatnya fisik-fisik gitu. Nah, gitu. Belum sampai pada misalnya konsultasi soal psikologi dan seterusnya. Yang harapannya dengan itu menjadi payung ya. Payung dari Pemda ya, baik untuk provinsi ataupun apalagi di kabupaten kota yang merupakan penanggung jawab ya dari si kesehatan masyarakat di desa itu. Mereka bisa mulai melakukan pelayanan itu ya, kesehatan jiwanya dengan dihadirkannya para psikolog di puskesmas masyarakat itu bisa ngakses gitu. Dan sekaligus masalahnya dipahamkan bahwa penyakit itu ya itu bukan hanya penyakit fisik. Jadi aslinya itu kan orang tuh mesti punya penyakit penyakit jiwa gitu ya. Walaupun tingkat kadarnya saja ya, kadarnya seberapa besar gitu Bu ya. Jadi kalau semakin awal dideteksi saya kira akan semakin bagus dari sisi rehabilitasi kalau ya, rehabilitasi atau semacam itulah gitu. Jadi kami sudah siapkan itu dan itu dulu ketika kami membahas perda itu juga kami masukannya dari teman-teman psikolog itu yang datang ke kantor DPRD waktu itu agar cobalah ini dijadikan kebijakan di level DIY gitu dan sudah kita selesaikan. Tinggal soal teknis ya, artinya pergubnya mungkin tahun ini ya mudah-mudahan sudah keluar gitu. Sudah mulai disusun. Itu kebijakan. Jadi kita sudah sangat ternyata kalau sudah ada perda itu otomatis dari aspek pendanaan kita harus bertanggung jawab karena di dalam pasal itu sudah ada sumber pendanaan itu dari APBD kan begitu. Oke, baik. Kemudian kalau untuk edukasi tentang cegah bunuh diri ini khususnya bagi pelajar mahasiswa itu juga sangat penting Pak untuk dilakukan Pak. Oh sangat penting, sangat penting. Jadi saya kira semuanya ya, semua OPD itu harus punya peran gitu ya di dalam rangka untuk penyehatan jiwa gitu. Termasuk juga para masyarakat juga begitu. Jadi sekolah-sekolah, RT, RW gitu ya, terus dan seterusnya lah. Mereka yang punya kewenangan di masyarakat ya, baik masyarakat sekolah, masyarakat umum gitu saya kira harus diberikan edukasi dulu ya, kemudian mereka bisa mengedukasi ke masyarakat. Dan saya kira pemerintah daerah ya bisa memberikan bahan-bahannya gitu. Bahan-bahannya yang simpel, yang gampang untuk bisa diberikan pada Pak RT, pada Ketua Dawsaisma ya, agar warga itu punya pemahaman yang baik soal kesehatan jiwa. Gitu. Oke, baik. Pak Imam, sekali kan teknologi semakin maju, semuanya sangat mudah diakses begitu, apalagi berita-berita yang semacam itu juga mudah kita dapatkan begitu. Tidak hanya melalui sosial media, bahkan juga dengan gadget pun kita bisa mengakses seperti itu. Nah, kemudian apa yang perlu kita lakukan ataupun juga tantangan yang sangat besar kita hadapi saat ini seperti apa sih Pak? Dan harus bagaimana menurut pandangan Bapak? Ya, saya kira media itu harus punya tanggung jawab moral ya. Jadi bagaimana mereka itu menyajikan berita tentang itu jangan sampai menjadi justru inspirasi gitu. Nah, itu saya kira media harus punya bahasa yang pas gitu saya kira ya, sudah dengan Pak Dr. Wahid tadi gitu, yang pas supaya itu jangan dijadikan inspirasi tapi memang menjadi edukasi, proteksi gitu ya, agar orang tidak melakukan itu. Di samping saya percaya sesungguhnya semakin bagus ya kesadaran masyarakat, terutama dalam urusan agama gitu ya, itu potensi ke sana mudah-mudahan semakin kecil gitu ya. Artinya juga peran ulama itu sangat ulama, para kiai, para pendeta itu sangat besar ya untuk menyadarkan masyarakat tentang masa depannya. Gitu. Jadi betapa bunuh diri itu bukan solusi ya, itu masalah baru gitu, masalah baru ke depan gitu. Itu yang harus disadarkan juga. Iman seseorang itu berarti juga sangat penting ya Pak? Sangat penting dan itu sangat menentukan. Oke, baik. Bu Azri, kalau kita melihat tentang penyuluhan, pendampingan kepada seseorang itu sejak kapan harus kita lakukan begitu? Kemudian juga pemahaman terkait faktor-faktor terjadinya bunuh diri ini. Ya. Sebetulnya kalau untuk pemahaman dan penyuluhan itu sebaiknya sejak dini ya. Artinya ketika kita akan menikah itu juga
sebetulnya ada konsultasi pranikah dulu. iya. Sehingga bagaimana kemudian dua orang individu ini sudah sehat betul gitu ya untuk membentuk keluarga. Karena dari keluarga itulah kemudian akan muncul generasi baru. Jangan sampai kemudian kedua orang tuanya belum siap, kemudian sudah ada anak. Nah, itu nanti proses pendampingan psikologisnya juga akan menjadi terkendala gitu. Jadi memang sebelum menikah sebaiknya juga konsultasi. Kemudian pada saat hamil bagaimana nutrisinya, bagaimana stimulasinya itu penting. Kemudian ketika setelah melahirkan, nah itu juga penting. Nah, dan seterusnya sampai bahkan nanti lansia nggih Dokter Waria. Itu juga sebaiknya setiap tahapan perkembangan ada tantangannya, dan itu juga perlu diedukasi bagaimana cara untuk bisa mengelola tantangan di tiap tahap perkembangan itu. Oke, siapa orang yang tepat yang bisa mendampingi, yang bisa memberikan pemahaman, jangan sampai kita nantinya malah jadi salah seperti itu. Iya. Ya memang sebetulnya kewajiban setiap individu dari kita ya untuk semakin lama semakin kita belajar tidak hanya tentang kesehatan fisik tapi juga tentang kesehatan mental gitu. Informasinya sudah ada banyak ya sebetulnya di media. Tinggal bagaimana kita lebih kritis gitu ya Dokter Waria untuk bisa melihat sumber-sumber yang terpercaya itu dari mana. Boleh misalnya dari psikolog, dari psikiater ya, kemudian itu diinformasikan dalam rapat-rapat misalnya, dalam perkumpulan RT RW, sehingga informasi itu bukan lagi informasi yang jauh gitu ya. Tetapi ini ya di tempat makan itu kita bisa bicara tentang kesehatan mental. Nah, harapannya di situ gitu. Oke, baik. Nah, Dokter Waria, sejak kapan atau kapan kita ini harus bisa mendatangi profesional? Tatkala kita misalnya memiliki banyak masalah, kemudian memang udah benar-benar otak tidak bisa mencari jalan keluar, begitu Dok? Betul, ya. Jadi saya juga selalu menyampaikan ya bahwa ada kalanya kita itu bisa menyelesaikan sendiri, tapi jangan takut untuk meminta pertolongan jika memang kita sudah merasa ini di luar kondisi yang kita bisa selesaikan sendiri gitu ya. Sehingga nomor satu adalah setiap individu itu harusnya mengenali ada apa dengan diriku, kok aku tidak seperti biasa ya, aku sedang tidak baik-baik saja gitu. Sama seperti ketika dia mengenali kondisi fisiknya, aku kayaknya mau flu nih gitu. Nah, sehingga ketika dia mulai turun kondisi mentalnya ya, entah perasaannya, pikirannya, perilakunya kok sudah mulai menurun, tidak seperti kualitasnya seperti biasa, dia sudah mulai ada apa dengan diriku dan aku harus apa gitu. Ya, sehingga kayaknya kalau aku sedih-sedih gini aku jalan deh sama teman-teman. Kayaknya kalau gini aku senang tilawah, kalau gini aku senang karaokean. Apa masing-masing orang punya potensi yang berbeda. Sehingga dia akan kembali, ibaratnya neurotransmitter atau biologi otak kita itu turun sedikit itu, oh iya ya, ini harus tak naikkan lagi, itu ada kemampuan untuk itu. Tapi kalau kemudian dia sudah melakukan ada apa dengan aku, mengenali, kemudian melakukan yang dia punya ya, potensi yang dia punya, tapi kok aku tetap nggak baik-baik saja gitu, justru tambah turun, aku butuh orang lain. Nah, itu mengenali kapan saya harus butuh ya, ketika kondisi kita itu, nah ini yang kadang-kadang tuh apa ya, tidak semua orang itu bisa mengenali dirinya, sehingga sampai jatuh di bawah pun dia nggak tahu dia kenapa dan harus apa. Dan bahkan ketika dia tahu harus membutuhkan orang lain pun dia masih terstigma untuk aku baik-baik saja. Ya apalagi disarankan ke psikolog, psikiater, wah langsung yang terpikir ya. Coba kalau saya tanya ke masyarakat ya, orang lain gitu. Kalau kita sebut gangguan jiwa, apa yang spontan muncul di pikiranmu? Pasti yang muncul adalah gambaran tipologi gangguan jiwa berat. Orang kacau lah, bicara ngawur, nggak pakai baju dan sebagainya. Padahal gangguan jiwa itu kan sangat luas, mulai dari derajat yang ringan sampai yang berat gitu. Sehingga ketemu psikolog, ketemu psikiater, nggak perlu menunggu ketika kondisinya sangat berat gitu. Tapi ketika kita bahkan belum ada gangguan jiwa pun ya, kan yang menegakkan gangguan jiwa kan nanti biar psikolog atau psikiater ya. Betul. Tapi aku ini ada apa? Mungkin saja ketika datang ke psikolog atau ke psikiater jawabannya Anda baik-baik saja. Sangat mungkin. Tapi dia ada konflik, ada problem yang harus diselesaikan dan itu bisa kita bantu gitu. Jadi tidak menunggu harus dalam kondisi yang sakit berat. Jangan sampai salah cerita dengan orang. Nah, ini juga penting. Ya. Oke, baik. Nah, katanya sih kalau orang introvert itu juga cenderung untuk bisa melakukan hal-hal seperti itu. Jangan dijawab dulu, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Ranah Publik.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Ranah Publik dan kita di segmen terakhir tadi sempat terjeda ini terkait orang yang katanya introvert, kemudian juga jarang bercerita dengan sesamanya begitu kalau misalnya memiliki masalah. Benar nggak sih dok, orang-orang yang maaf semacam itu juga bisa melakukan hal-hal yang tidak diinginkan dalam tanda kutip? Ya. Jadi kalau di dalam gangguan jiwa itu kan kita mengenal ada faktor risiko, ya, ada faktor pencetus atau penyebabnya dan ada faktor pelindung atau pendukungnya. Nah, 3 ini memang kita harus bisa mengakses ya, menilai. Ketika di faktor risiko itu adalah seseorang yang memiliki risiko mengalami kesehatan jiwa lebih tinggi dibanding orang lain. Jadi bukan tidak selalu punya faktor risiko pasti gangguan jiwa, enggak juga. Salah satunya misalnya genetik. Ketika genetiknya gangguan jiwa ada, dia beresiko lebih tinggi, tapi jangan takut, tidak selalu karena nanti akan ada faktor banyak yang lainnya. Nah, salah satu faktor risiko itulah yang tentang introvert ini. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan tipe kepribadian, mau introvert mau ekstrovert. Kalau dia ketemu dengan bidang yang pas, ya dia akan hebat. Kalau introvert ya dia jangan di front liner ya, jelas dia nggak nyaman. Tapi kalau dia programmer dia pasti dia hebat gitu. Tetapi salah satu kenapa orang-orang yang tertutup, pendiam ini karena dia seringkali terkendala dengan mengekspresikan apa yang dia rasa dan apa yang dia pikir. Kadang dia jadi kurang asertif ya, didolimi diam saja, dibully diam saja. Nah ini yang kemudian dia beresiko menjadi lebih tinggi. Dan itu bisa dilatih saya kira ya, bagaimana bisa mengungkapkan, menyampaikan ini perlu dilatih dan betul tadi ya harus hati-hati. Jadi ini salah satu saja dari faktor resiko ya, di samping faktor resiko yang lain. Dalam masalah gangguan jiwa tidak pernah bisa disebut penyebab tunggal. Kenapa dia menjadi depresi? Karena A, karena B tidak bisa. Selalu multifaktor. Ya. Nah, faktor pendukung atau pelindung itu yang penting juga tadi Mbak ya, ketika Pak Imam juga menyebut ya tentang masalah spiritual. Spiritualitas itu adalah salah satu faktor pendukung. Artinya menjadi PR kita bersama seperti yang disampaikan Pak Iman ya, bahwa penguatan spiritual di setiap individu dan keluarga itu akan meningkatkan kondisi kesehatan mental. Tetapi ada kita tapinya ya, tapi jangan dibalik gitu. Dibalik gimana maksudnya dok? Gini, kalau orang oh ini dia spiritualnya kita dorong nih supaya dia lebih baik. Kalau spiritualnya lebih baik, dia lebih kuat, lebih fight, lebih pasrah gitu ya. Tetapi jangan ketika ada orang mengalami masalah kesehatan jiwa dibalik ini gara-gara imannya kurang, ini gara-gara spiritualnya buruk, sehingga kadang-kadang membuat mereka makin terpuruk. Orang-orang depresi itu merasa bersalah, merasa berdosa yang luar biasa, sehingga kalau dia ditekankan dengan itu, kamu kurang ini, kurang, dia akan semakin terpuruk. Tidak bisa juga maaf kalau misalnya dibandingkan, kalau menurut aku solusinya seperti ini, seperti itu bisa nggak sih Bu? Jadi gini. Spiritual yang bagus itu faktor pendukung, tapi orang gangguan jiwa tidak semata-mata disebabkan oleh satu faktor. Spiritualnya bagus, tapi tekanan dari lingkungannya yang luar biasa, berat, kalah gitu ya, dia akan tetap bisa mengalami masalah kesehatan jiwa. Tapi dia yang di kondisi yang sama, si anak ini spiritualnya baik, si yang anak lain spiritualnya kurang, pasti lebih baik yang ini, sama-sama mengalami masalah kesehatan jiwa gitu. Jadi dia menjadi satu faktor penguat, tapi dia bukan satu-satunya penyebab. Ya, sehingga ini yang ada satu, saya punya pasien depresi itu ya, dia itu saking rajinnya dan terbiasa dengan sholat duha ketika di SD. Waktu SMP dia nggak punya, hanya istirahatnya nggak ada jadwal itu karena dia di SMP negeri ya. Tapi setiap istirahat dia tetap melaksanakan itu dan kemudian dia dibully oleh teman-temannya. So alim, so ini nggak mau bergaul. Akhirnya tertekan dia, ya, dan dia kemudian menjadi depresi. Jadi kalau dikatakan, dia karena imannya nggak bagus, kita ya malu malah sama dia yang nggak pernah ninggalin duha gitu ya. Jadi ini mungkin pesan untuk kita semua ya. Ini betul kita dorong, kita tingkatkan spiritual ini di tingkat keluarga maupun di tingkat masyarakat ya. Tapi ketika ada yang mengalami masalah, kita ingat bahwa itu bukan satu-satunya faktor sehingga dia tidak kita tekan dengan
pernyataan-pernyataan yang membuat dia menjadi merasa semakin bersalah dan merasa terpuruk. Gitu. Oke, baik. Terima kasih dokter. Nah, Pak Imam, yang namanya hidup pasti kan problematika itu kan banyak. Yang namanya masalah kan tidak dihindari, harus kita jalani seperti itu. Kalau menurut Bapak, bagaimana kita ini bisa menekan angka bunuh diri dan apa yang mungkin juga harus kita lakukan jika nih Pak, misalnya banyak sekali permasalahan-permasalahan yang terdapat pada diri kita nih Pak? Menurut saya ada 2 solusi ya. Jadi yang pertama saya tekankan kembali bahwa solusi yang sifatnya itu spiritual. Gitu. Jadi kalau punya masalah itu jangan hanya mengandalkan kepada kapasitas pribadi. Ya. Sebab kita ini secara umum itu ya, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Gitu, ya. Makanya harus terus memperkuat kepada yang di atas, yang maha kuat gitu, agar kita itu punya kekuatan gitu. Ini yang pertama saya kira. Yang kedua baru yang sifatnya itu manusiawi gitu. Artinya upaya-upaya yang itu menjadi saran baik ya, dari dokter jiwa ataupun dari psikolog ya, agar masalah kita ini terpecahkan, saya kira harus kita lakukan. Kalau sumber masalahnya itu ya, misalnya masalah ekonomi gitu ya. Nah ini ya gimana caranya? Pelan-pelan itu memperbaiki faktor ekonominya ya, agar karena itu menjadi pemicu juga ya. Masalah utang, masalah dan seterusnya lah gitu. Itu saya kira Tapi harus. memang ada loh Pak, maaf kasus semacam itu beberapa tahun yang lalu yang memang terkait ekonomi begitu akhirnya bunuh diri menabrakan di kereta. Itu kan faktor itu. Artinya sejak awal itu sudah diupayakan ya, ini sumber pemicu masalahnya. Jadi persoalan ekonomi itu harus diatasi dan itu bisa dengan dikomunikasikan gitu. Ya, jadi misalnya katakanlah dia punya utang, tentu kan bisa ada keluarga, ada teman dan sebagainya yang bisa diajak untuk komunikasi. Ini saya itu punya kayak gini, gimana gitu ya. Nah itu, jadi saya kira 2 ini harus harus sinergi gitu ya. Jangan hanya sekali lagi mengandalkan faktor kekuatan sendiri ya. Dan itu sangat berbahaya karena kalau jedot gitu ya solusinya tadi. Jadi kalau dua-duanya dilaksanakan, saya kira tidak ada masalah yang tidak selesai. Dan kita harus yakin ya, sesungguhnya ketika Tuhan ya Allah SWT memberikan persoalan kepada kita, Allah sudah mengukur kepada kita bahwa kita ini punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah itu. Ya. Itu harus jadi keyakinan kita bahwa Allah tidak akan memberikan beban kepada kita kecuali kita ini dianggap mampu untuk menyelesaikan masalah itu. Baik. Ya, itu. Bu Azri, perlu tidak nih misalnya kalau orang terkena depresi kemudian harus kayak semacam minum obat-obat penenang seperti itu atau harus membutuhkan bantuan medis ini juga pada saat kapan? Oke, kalau memang kemudian ini ada keluhan-keluhan yang sifatnya menetap begitu ya, muncul terus-menerus. Nah, memang kita bisa berkolaborasi antara psikolog dengan psikiater. Psikiater nanti akan membantu untuk pengobatannya sehingga neurotransmitternya bisa seimbang. Psikolog nanti akan membantu coping mekanismenya dia untuk menghadapi tekanan berikutnya seperti apa begitu. Dan mungkin memberikan pendampingan terhadap keluarga. Harus seperti apa melakukan pendampingan sehingga harapannya ya situasi ini tidak berulang lagi. Jadi memang sebaiknya kita kolaborasi dokter, psikolog, psikiater, keluarga, masyarakat dan diri sendiri komponennya begitu ya. Betul. Karena tidak bisa satu single fighter tok itu tidak bisa. Jadi memang harus berkolaborasi. Baik, kalau orang gila itu juga bisa juga. Misalnya mereka akan melakukan hal-hal yang semacam ini begitu. Kalau orang dengan gangguan jiwa berat ya memang mungkin ada halusinasi nggih Dokter Waris, sehingga mungkin ada bisikan dan lain sebagainya. Nah, itu yang benar nggak sih kalau misalnya dapat bisikan dari mana kayak gitu? Enggak ya, itu perlu diperiksakan ya Dokter Waris ya. Jadi ada kalau gangguan jiwa berat ya, psikotik kita mengatakan itu mungkin bisa dipicu oleh halusinasinya gitu ya. Halusinasi itu ada hormon yang berlebihan di sistem saraf pusat dan itu harus mendapatkan obat untuk menurunkan. Jadi obat gangguan jiwa itu kadang-kadang kalau disebut sebagai obat penenang, obat tidur itu malah jadi stigma. Terus kalau udah tenang, udah bisa tidur nggak diminum gitu. Padahal sebenarnya tujuan utama obat-obatan itu adalah mengembalikan keseimbangan neurotransmitter. Jadi hormon di otaknya. Jadi yang terlalu tinggi biar turun, yang terlalu rendah biar naik sehingga seimbang. Oke, baik. Nah, dokter terima kasih untuk kebersamaannya hari ini karena waktunya sangat terbatas. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang ada di rumah, singkat saja, dokter dulu silakan. Iya. Jadi kalau kita bicara pencegahan bunuh diri, nomor 1 adalah bagaimana kita menjaga kesehatan mental, pribadi dan keluarga.
bagaimana kita mengenali ketika ada masalah kesehatan mental dan bersegera untuk mendapatkan pertolongan. Dan kepada lingkungan tentu kita peduli untuk saling mendukung ya di dalam pencapaian kesehatan mental ini. Jangan khawatir, jangan takut untuk datang ke profesional jika memang kita sudah membutuhkan. Baik, terima kasih dokter. Silakan Pak Imam yang disampaikan singkat saja. Ya, kalau ada masalah ya jangan hanya mengandalkan kapasitas pribadi. Jadi mari kita selesaikan dua pendekatan, jadi pendekatan ke atas dan pendekatan ke samping gitu ya. Sehingga nanti insya Allah ada solusi yang kita hadapi. Jangan sampai solusinya itu yang kita khawatirkan itu. Oke, baik. Terima kasih. Silakan Bu Azri, singkat Iya, saja. tidak perlu tunggu masalahmu menjadi rumit untuk berkonsultasi dengan psikolog. Psikolog sudah bisa diakses di Puskesmas Sleman, seluruh kota dan juga Bantul. beberapa di Bantul. Jadi ingat bahwa dirimu juga berharga. Oke, baik. Terima kasih Bu Azri, kemudian Pak Imam dan juga Dokter Wari yang sudah hadir di sini. Waduh, dirimu adalah berharga. Jadi Masya Allah. kita harus bisa mencintai diri kita sendiri Iya. sebelum kita mencintai orang lain. Iya. Baik, akhirnya saya Artika Amelia harus pamit undur diri dari ranah publik kali ini. Ada satu persembahan lagu terakhir dari RW2 Akustik. Sampai jumpa. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa usah membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Sebelum yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Sembilu yang dulu biarlah membiru, bekerja bersama hati. Waktu ke waktu ku mencoba merakit egoku, merangkul orang-orang yang mulai sejiwa denganku. Berpemah, dekatkan jalan mencari peran, bergeraklah dari zona nyaman. Sebelum yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati. Kita ini insan, bukan seekor sapi. Tanamkan pesanku agar tak keliru, bekerja bersama hati. Oh. Aduh, waduh. Borong apa Mas Pur? Kelihatan kok banyak banget itu loh. Waduh, kamu tuh makanya yang update. Ini loh, saya tuh lagi borong susu formula. Tahu nggak? Istri saya itu habis melahirkan. Jadi kebutuhan susu harus mencukupi. Itu loh. Lah apa kebutuhan susu istri Mas Pur itu belum mencukupi Mas Pur? Waduh,
kamu tuh nggak dong-dong kok. Ini bukan masalah cukup dan tidak cukup, tapi masalahnya biar stoknya banyak, semuanya bisa tercover gitu loh. Iya ya Mas Pur, keluarga Anda itu kepecutan. Kecukupan, Mas Pur. Wajan kamu itu. Gini loh, tak jelasin sini tau, makanya deket sini loh. Anak kecil itu, bayi, itu kalau dikasih susu formula seperti ini, perkembangannya bagus, biar cepet gede, gizinya terpenuhi. Itu paham? Paham Mas Pur? Minggir! Wah! Ganggu saya tuh, ditunggu istri saya. Wah, bisa dimarahi habis-habisan ini. Nyegat-nyegat. Minggir! Mas, dari tadi suruh beli susu ya nggak pulang-pulang. Iki lho anak wes nangis, belum minum. Wah, ngelak. Mesti ditinggal mancing. Awas mengkonek Bali. Rasa. Ih. Begitu nggih Mas Satria, kita harus banyak mengedukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif bagi ibu dan bayi. Nggih, siap Bu Bidan. Iya Bu Bidan, kemarin itu saya dengar info kalau istrinya Mas Persegi itu baru saja melahirkan Bu Bidan. Oh ya? Kalau begitu mari kita jenguk sekalian melihat kondisi ibu dan bayinya juga. Ayo, sekarang kita ke sana Bu Bidan. Oke, ayo. Mas, sampean iku sekolah ndi wae toh? Maaf, Mah. Tadi itu ada orang nyemplung kali, Mah. Sebagai seorang pemuda yang bertanggung jawab, tak tolongin tuh, Mah. Nolongin. Paling ya mbok tinggal mancing. Hok ta? Nah, piye toh, Mah? Lah ikannya itu menggoda banget loh, Mah. Selamat pagi. Bu Bidan. Ada apa ini? Nggih. Ada apa ini kok ribut-ribut? Ini loh, Bu. Mas Pur. Dari tadi loh saya suruh beli susu. Nggak pulang-pulang malah ditinggal mancing. Lah emangnya beli susu apa, Bu? Itu loh, Bu, susu formula. Begini, Bu. Sebenarnya pada bayi usia 0 sampai 6 bulan tidak dianjurkan untuk meminum susu formula kecuali ada indikasi medis. Seharusnya bayi 0 sampai 6 bulan hanya meminum ASI eksklusif saja. Loh, emang kenapa toh, Bu? Itu sama-sama susu loh, Bu. Awang di sekitar sini tuh juga banyak yang menggunakan susu tambahan, malah formula lagi, ya kan? Nah, itu Mas Pur. Memberi susu formula pada bayi usia 0 sampai 6 bulan itu adalah budaya yang keliru. Lah, terus kalau ASI eksklusif itu apa, Bu? Terus kok kita nggak boleh ngasih susu formula? ASI eksklusif itu adalah ASI yang diberikan pada bayi sejak dilahirkan sampai usianya 6 bulan tanpa menambahkan atau mengganti dengan minuman atau makanan lainnya. Dengan memberikan ASI, maka pertumbuhan dan perkembangan bayi akan optimal, meningkatkan kecerdasan anak, serta meningkatkan kekebalan tubuh sehingga mengecilkan risiko untuk terkena infeksi. Selain itu, untuk ibu juga bagus, bisa mengurangi risiko terkena kanker payudara. Tapi Bu, saya tuh cemas, tertekan, soalnya ASI saya itu kan keluarnya cuma sedikit. Makanya saya kasih tambahan susu formula. Nah, ada beberapa faktor Bu yang menyebabkan ASI hanya keluar sedikit. Antara lain, kondisi psikis ibu yang tertekan, stres, cemas, atau depresi, kurangnya intensitas menyusui, posisi menyusui yang kurang tepat, serta pemenuhan gizi ibu menyusui yang kurang optimal. Nah, itu juga menjadi tugasnya Mas Pur, menjaga seorang istri supaya tidak stres. Supaya apa? Produksi ASINya itu lancar, cukup buat bayinya Mas Pur. Kui Mas, rungokno. Jangan bikin aku marah-marah terus. Iya, Ma, maaf. Oh iya, tadi katanya Mas Pur beli susu. Boleh saya lihat? Oh, ini. Nah. Walah, piye toh Mas Pur? Ini kan susu khusus lansia, Mas Pur. Masa sih, Pak? Mas Pur.
Nah, tadi Mas Pur sudah tahu kan apa itu ASI eksklusif? Ayo, mari sama-sama kita mengajak warga dan masyarakat lainnya untuk ikut serta melaksanakan dan mensukseskan program ASI eksklusif.